Halo teman-teman Sande Geng, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama, berapa jumlah hewan berkaki 4? Ayo, berapa? Ayo dihitung jumlahnya berapa ya? Ada 1, 2, 3. Wah, berapa? Ayo dihitung. Itu loh yang berkaki 4, ada kambing, domba. Wah, apalagi ya? Apalagi yang berkaki 4 ya? Ayo dihitung. Maksudnya tinggal dikit lagi loh. Ayo dihitung bersama-sama. Ada berapa? Wah, tinggal 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kita lihat jawabannya ada berapa ya? Kita lihat. Ada 6. Gajah, kambing, domba, singa, kuda poni, dan rusa. Yeay, kemudian di manakah bintang berwarna kuning? Ayo, di mana letak bintang berwarna kuning? Ayo kita cek. Ada di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Ayo, di manakah bintang berwarna kuning? Ayo dicek. Ayo dilihat baik-baik ya. Di mana? Ada di mana ya? Di angka 1, 2, 3, atau 4. Ayo, tinggal dikit lagi loh waktunya. Ayo, di mana? Di 1, 2, wah, 4, 3, 2, 1. Karena jawabannya di ada mana ya? Kita lihat di mana? Oh, di angka 2 ternyata bintangnya ya. Wah, yang jawab banyak juga ya yang benar. Selamat ya. Yang terakhir, berapa jumlah Doraemon dalam gambar? Ayo, itu Doraemonnya terbang dihitung. Ayo, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, atau berapa ya? Ayo dihitung pelan-pelan ya. Dihitung itu ada yang sembunyi itu. Ayo, berapa? 1, 2, atau berapa? Ayo, ini tinggal dikit lagi loh. Ayo dihitung. 10 detik lagi. Ayo, masih bisa. Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu ada 6 Doraemon. Yeay, selamat ya. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Hai anak-anak kesayangan, hari ini Teda mau ajak kalian berjalan-jalan di tempat yang jauh, yaitu di Mesir. Tapi Teda tidak sendirian. Teda pergi sama Tante Marta, Tante Nini, yang kenal kan? Terus ada yang kenal nggak itu Kak Frankie sama Kak Mega? Nah, kita lagi berada di area piramid yang sangat terkenal. Ini piramid paling terkenal. Ada juga Daniel dari kelas Galilea. Wow, luar biasa. Lihat tingginya piramid itu. Dan juga ada teman-teman lain dari grup ini. Ini kita ada di halamannya. Tuh, mereka sudah sibuk foto-foto. Ada Bapak Gembala. Kak Frankie lagi sama Kak Mega. Semua sibuk foto. Yuk, sekarang kita masuk ke areanya. Jadi, piramid ini dibangun dari tumpukan batu-batu yang sangat besar. Luas dasarnya 1000 meter persegi dan satu potongan batu itu 15 ton beratnya. Wow, bisa kebayang nggak? Dan tingginya sampai sekian. Nah, piramid ini adalah tempat di mana para firaun, yaitu raja pada zaman Mesir kuno, dimakamkan. Ada banyak piramid di Mesir, tapi yang terkenal adalah piramid tertadi itu. Nah, ini adalah Sphinx. Sphinx ini adalah area di mana batu-batu di area ini diambil, dipotong
untuk membangun piramid yang ada di belakang sana itu. Nah, menarik sekali bukan? Dan banyak turis loh yang di sini. Mereka naik kereta kuda, foto-foto. Bahkan turis dari Mesir sendiri mereka ke sini karena tempat ini memang termasuk 7 keajaiban dunia. Teda berdoa, kalian gak cuma lihat gambarnya, kalian bisa lihat ini ya. Tapi satu ketika kalian boleh melihat sendiri tempat itu, nginjek kaki sendiri ke piramid. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa berdoa dan memuji Tuhan. Selamat datang, welcome. Hah? Diajak ikut Yesus yang luar biasa. Aku pasti nggak akan susah. Aku pasti nggak akan kelaparan. Aku pasti akan memiliki segalanya. Aku akan luar biasa. Coba mana yang rumahnya Sedati? Sedati itu daerah Gedangan. Ada enggak yang rumahnya Sedati, daerah Gedangan? Ada. Oh, ada. Ada pantai. Melayani Tuhan itu juga, persembahan itu juga melayani Tuhan. Akhirnya dengan penyesalan ya, dengan galau, kalau bahasa sekarang ya galau ya, dengan susah, waduh nggak ada ikan sama sekali, ya sudah kita pulang aja. Toh Engkau harus mengundang dia, minta ampun atas dosamu, karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, senang sekali bertemu kalian pada hari ini. Yes. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Katakan, wuh. Sebelum beribadah jangan lupa, Kak Endi, kita tetap harus jaga jarak, mencuci tangan dan selalu memakai masker. ya, jaga kesehatannya. Makan yang banyak, minum vitamin. Iya. Oke? Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya ibadah kami pagi hari ini Tuhan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap akan memulai ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Semuanya boleh bangkit berdiri. Siapa yang ingat nama-nama murid Yesus? Oh, saya ada berapa? Ya, 12, semua pintar semuanya. Mari kita menyanyi dan memuji Tuhan. Amin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Katakan Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus. katakan Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Coba kita ngomong sama-sama ya. Diingat kembali ya. Ya ingat. Katakan. Kita sebut sama-sama ya 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Yeay, kita nyanyi lagi yuk. Amin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus,
Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Anakku dahsyat, men. Yesusku Luar biasa. Mari kita memuji Tuhan lebih Amin. semangat lagi. Semuanya boleh hadap sana ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, Terbang bersama. terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus beserta di kanan kau ada, siap di kiri kau ada, siap di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Semuanya hadap sana. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus beserta di kanan kau ada, siap di kiri kau ada, siap di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Lebih semangat lagi ya. Hadap sana. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus beserta di kanan kau ada, siap di kiri kau ada, siap di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Katakan lagi di kanan. Di kanan kau ada, siap di kiri kau ada, siap di atas dan di bawah kau ada. Semuanya senyum ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Anak-anak sendiri katakan. Di kanan kau ada, siap di kiri kau ada, siap di atas dan di bawah kau ada. Semuanya boleh tersenyum meskipun Di pakai suka masker. kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Lagi katakan. Yesus. Di kanan. Di kanan kau ada, siap di kiri kau ada, siap di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Lebih semangat lagi katakan. Di kanan kau
Teda seneng. Setiap hari Minggu ngelihat kalian memuji Tuhan, bergerak untuk Tuhan. Dan hari ini kalian belajar menghafal 12 murid Yesus. Tepuk tangan buat semuanya, yang kenceng tepuk tangannya. Oh, welcome di Gereja Anak Elohim, Sunday Gang Elohim. We are so happy. Every single week, whenever I see you guys, I see you kids, I'm so happy, okay? Dan Teda juga mau menyambut mereka yang ada di rumah. Nah, halo anak-anak yang ada di rumah, walaupun kalian gak bisa datang dan tetap mengikuti ibadah, kita welcome kamu. Kalau kamu punya sesuatu, pengen tanya apa-apa, boleh ngechat sekarang di YouTube, atau kamu boleh hubungi hotline kita yang ada nanti akan dikasih nomornya. Dan every week, setiap minggu, 8:30, 8:30, ikuti ibadah kita. Oke, anak-anak kita tetap harus menjaga kesehatan loh ya hari-hari ini. Jangan kalian nggak jaga kesehatan. Kak, ikutin saya ya Kak. Coba Kak, Teda mau kasih tahu kamu. Kita itu, kalian kenal nggak dengan kakak-kakak yang main musik ini? Kak Budi kali, kenal ya? Ini kakak Budi, berdiri dong Kak Budi. Terus yang ngedrum ini Kak Ivan, terus ini Kak Gabriel. Semuanya pakai masker jadi agak kurang jelas. Tapi kakak-kakak ini dan kakak yang lainnya setiap minggu itu mereka berlatih sama yang nyanyi di sini, yang mimpin kalian ngajak nyanyi. Setiap di hari Minggu itu mereka udah siap-siap mikir lagu apa, berdoa supaya kalian bisa ketemu Tuhan, memuji Tuhan. Karena itu kalau diajak nyanyi, kita mesti menyanyi dengan sungguh-sungguh karena mereka udah siap-siap dengan luar biasa. Ayo tepuk tangan, say thank you semuanya. Luar biasa sekali. Nah, selain itu oke, sekarang semua keluarkan your Bible, karena setiap minggu kita mau tunjukkan bahwa we love our Bible and we pray. Oke? Dalam hitungan ketiga ya, and what we say, and apa yang kita katakan, I love my Bible and pray. Dengan kenceng, dengan semangat. Oke. 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Dan ayatnya Teda hari ini yang ingin Teda bagiin ke kamu ada di Daniel 2 ayat yang ke-20. Daniel 2 ayat 20 yang ada di sini dikatakan, ini Daniel yang ngomong. Dan Daniel adalah seorang yang luar biasa. Dipakai Tuhan melayani raja-raja. Daniel sangat pinter. Dan dia berkata, Daniel ini kalau sekolah selalu juara 1. Selalu juara, selalu nomor 1. Orang pinter senegeri dikalahkan sama Daniel. Dia luar biasa. Dan dia berkata di dalam Daniel 2:20, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dari dialah hikmat dan kekuatan. Apa artinya hikmat? Hikmat itu artinya kepandaian, kekuatan. Gak cuma kuat badannya, tapi juga kuat dalam segala hal. Siapa mau jadi anak pinter? Kita semua ingin jadi anak pinter. Siapa mau jadi anak yang sehat dan kuat? Yes, we want it. Dan kalian tahu Daniel yang sehat dan kuat dan pinter ini, dia berkata kuncinya adalah memuji Tuhan selama-lamanya. Setiap hari mari kita tiap hari kalau ada apa-apa kita suka bilang terima kasih Tuhan. Tiap hari sering bilang terima kasih Tuhan. Tuhan luar biasa, Tuhan baik, kita memuji Tuhan. Nah, ada yang punya ayat kesayangan, cepat 5 orang saja dengan cepat. Begitu 5 Teda stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, Veno. Oke deh.
Ya, that's it. Apa ayatmu sayang? 1 Tesalonika 5 ayat 17 tetaplah berdoa. Kamu apa? Kamu apa? Kamu apa? Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Apa? Ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. You? Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius berapa tadi? 5. Ayat 4. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sayang, hari ini ada satu guru kita dari Gihon, Tante Tina, hari ini sedang berduka cita. Kakaknya kemarin tiba-tiba meninggal dipanggil Tuhan. Tante Tina, kakak Tinanya nangis sekali. Dan nanti tidak akan kasih ayat Matius 5 ayat yang keempat ini. Dan kalian berdoa ya buat Kak Tina supaya Tuhan menguatkan. Dan juga itu papanya Lionel, dia suka duduk di sini. Kemarin tiba-tiba meninggal, usianya belum tua. Dan juga itu adalah suaminya Tante Diana Eka yang suka ngajar kalian. Oke, berbahagialah yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. And you? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Tepuk tangan buat mereka. Ya silakan turun, ambil di sana. Ke kakak itu, kakak Marcel. Sayang, oke. Nah, dan sekarang kita akan memberi. Tuhan, kita akan memberi persembahan buat Tuhan. Sebelumnya Tante ajak kalian membaca di Galatia 5 ayat 22-23. Anak-anak Elohim pasti hafal semua ya. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dilanjut 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan selanjutnya ya. Di ayat 22 dikatakan salah satunya adalah kemurahan dan kebaikan. Tante percaya anak-anak Elohim kalian gak cuma hafal buah roh, tapi kalian juga memiliki dalam kehidupan kalian. Di rumah Tante ada pohon mangga, tapi kalian juga, Tante percaya beberapa di antara kalian pasti punya buah-buah, pohon buah ya di rumah. Waktu kita lihat pohon buah mangga, Tante lihat pohon buah mangga, yang Tante cari apanya? Buahnya, bukan daunnya. Seberapa banyak daunnya, itu enggak menarik Tante. Wih daunnya banyak ya, enggak pernah gitu. Wih batangnya besar ya, enggak. Tapi yang Tante cari apanya? Buah mangganya. Sama seperti Tuhan, kita ini miliknya Tuhan, anak-anak dan Tante ini miliknya Tuhan Yesus. Tuhan dari surga dia lihat kita satu persatu. Ada enggak ya kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan pagi hari ini Tuhan mau lihat dalam hidup Tante dan hidup anak-anak. Ada enggak ya kemurahan hati dan kebaikan dalam hidup kita. Menjadi bagian buat hidup kita. Dan kita mau supaya Tuhan lihat buah itu dalam hidup kita ada. Dan Tuhan jadi senang. Waktu kalian lihat buah mangga, senang gak? Senang kan? Waktu Tante lihat pohonnya, Tante ada buah mangganya, Tante senang. Seperti itu juga Tuhan Yesus. Kalau Tuhan dapati buah-buah itu ada dalam kehidupan kita, salah satunya pagi hari ini adalah kemurahan, Tuhan itu senang anak-anak. Yuk kita sama-sama berdoa. Tutup matanya, kita berdoa. Dan Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang punya kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendapati kehidupan kami menghasilkan buah-buah. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan terimalah Tuhan apa yang kami persembahkan pagi hari ini. Biarlah hati anak-anak dan hati kami guru-guru semakin limpah akan kemurahan dan kebaikan. Seperti Engkau Allah yang penuh kemurahan dan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur dan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak persembahannya yang baik sudah dibawa, kalian bawakan.
Nanti kalian waktu pulang kalian masukkan di sana. Buat anak-anak yang online, kalian bisa kirim melalui GoPay, OVO, juga transfer. Terima kasih, Tuhan memberkati. Siapa yang siap dengar firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yuk bangkit berdiri semua yuk. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh ya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan lagi pujian ya, dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Dengan iman kita katakan, ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan boleh angkat tangannya, angkat tangan semuanya. Nyanyikan pujiannya. Tuhan selalu menolongku, haleluya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, yes Tuhan,
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan selalu menolong. Kami percaya Tuhan, selalu. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Engkau melihat hati anak-anak-Mu. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Dua tangannya, semua yang angkat tangan. Dua tangannya. Haleluya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan beri. Sekali lagi ya, haleluya. Lebih tinggi lagi, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, dia mengenyangkanku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Sampai hari ini kami dapat memuji membesarkan nama Tuhan. Juga mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Tiba waktunya sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu di sini siap mendengarkan firman Tuhan. Kami menghormati firman Tuhan. Kami mau memperhatikan dengan baik firman Tuhan. Terlebih kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya semua yang disampaikan adalah isi hati dari Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami taat dan setia melakukan firman Tuhan, maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kami akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, selamat pagi. Mana suaranya anak-anak Sunday Geng Elohim yang keren? Halo, selamat pagi. Wow, mantap. Keren banget hari ini dan selamat pagi buat adik-adik semua yang ada di rumah, yang online.
Tetap stay tune ya di YouTube Sunday Gang Elohim ya. Oke, pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, semua senang? Semua senang? Wow, kurang kencang suaranya. Semua senang? Yes, sudah siap? Siap dong. Nah, Kak Andreas mau bertanya pada setiap anak-anak di tempat ini. Ada yang tahu kerajaan nggak? Ada yang tahu nggak kerajaan? Kerajaan itu apa sih? Mana gambarnya Kak? Kalau ada gambarnya Kak. Kerajaan itu apa? Nah, ini kerajaannya bagus banget ya. Keren banget ini. Kerajaan Disney ini. Nah, ya. Kerajaan itu adalah satu pemerintahan ya. Di situ ada raja, kemudian ada, iya betul, ada ratu, ada putri. Nah, tapi di dalam kerajaan itu juga ada pemerintahannya, adik-adik. Ada siapa? Ya, ada punggawa-punggawa, terus kemudian ada sekretarisnya raja. Terus kemudian ada bendahara. Nah, ada bagian-bagian yang melakukan pekerjaan untuk pemerintah. Nah, saat itu adik-adik di dalam sebuah kerajaan ya, di dalam satu pemerintahan, tentunya sebuah negara atau pemerintah itu kalau mereka membiayai kerajaannya itu perlu apa? Perlu apa? Perlu uang ya, perlu uang. Ini uang ya, perlu uang. Nah, kalau kerajaan perlu uang, uangnya dari mana? Dari pajak ya. Biasanya warga kerajaan diminta untuk membayar pajak. Nah, ini cerita yang akan kita dengar. Minggu lalu Tuhan Yesus panggil berapa murid? Yang jadi penjala ikan kemudian jadi penjala manusia ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, yang tahu. Sini. Yang tahu 1, 2, 3, 4. Boleh, satu masing-masing satu. Maju ke depan. Om Andreas kasih ini. Wow. Keren. Ya, stop. Iya. Oke. Kak Marcel. Can you help me please? Nanti dibagiin. Nah. Namanya siapa? Oh enggak, Kak Andrea mau tanya, murid Tuhan Yesus yang jadi penjala ikan kemudian jadi penjala manusia? Aku sayang ibu. Sayang ibu. Sayang ibu? 4. Namanya? Gwen. Oh nama muridnya yang dipanggil Tuhan Yesus. Nama murid yang dipanggil Tuhan Yesus? Yohanes, betul. Belum ngomong, sini. Matius? Kemarin Matius? Ya sini. Thomas? Oh ya. Simon Petrus. Andreas. Yakobus, betul. Yang lainnya, yuk. Yohanes. Oke, semua betul dah. Ya, ayo silakan. Kak, kasih satu-satu Kak, semua nggak apa-apa udah dikasih satu-satu ya. Kasih satu. Iya. Oke. Ya, 4 penjala ikan yang jadi penjala manusia adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Yang asalnya dulu penjala ikan jadi penjala manusia. Dipanggil Tuhan jadi murid Tuhan Yesus. Nah, kali ini
ada satu orang lagi di dalam satu pemerintahan. Ya, ada satu lagi di dalam pemerintahan yang akan dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya. Nah, adik-adik, saat itu kerajaan sedang mengumpulkan kerajaan mereka sedang mengumpulkan orang-orang untuk membayar pajak. Ada satu orang pegawai pemerintahan di kerajaan itu. Waktu itu orang-orang Yahudi lagi dijajah sama bangsa Roma. Jadi orang-orang ini, pegawai-pegawai ini pemerintahannya dia ngikutin sama bangsa Roma. Ya. Nah, saat itu ada satu orang namanya Matius. Matius ini, Kak Marcel, nanti Kak Marcel boleh bantu Kak Andreas ya. Liatin juga teman-teman, nggak tahu mungkin yang serius boleh dikasih satu Kak, nggak apa-apa Kak. Dikasih 1 koin emas ya, 1 koin emas ini boleh ya. Nah, yang serius dengerin. Nah, Matius ini adalah orang yang diperintahkan raja untuk menjadi pemungut pajak. Salah satunya adalah Matius. Nah, adik-adik, apa sih pemungut pajak itu? Pemungut pajak adalah orang-orang yang menerima uang-uang dari warganya. Dia akan jadi orang-orang warga orang Yahudi itu diminta untuk membayar pajak, untuk membiayai pemerintahan bangsa Roma itu tadi. Tapi, Matius ini dan teman-teman pemungut pajak yang lain biasanya kalau jatahnya waktunya itu bayar 1. Tapi dia mintanya 3. Jahat gak? Kalau kalian diharuskan membayar 1 diminta 3, jahat gak? Jahat dong. Harusnya kita mau bayar 1 tapi diminta suruh bayar 3, dipaksa. Nah, adik-adik di sini ada yang suka maksa-maksa enggak? Ayo, ada yang suka maksa-maksa enggak? Sama mamanya, ayo ngaku. Ada? Ada ya, jahat gak itu? Jahat, kita gak boleh maksa-maksa. Nah, Matius ini ya sama timnya itu dia, ini Om Andreas Pung itu dulu, biar gak keinjek, sayang ini coklat. Ini coklat. Nah, waktu itu disuruh bayar 1, minta 3. Yang lainnya juga sama. Matius ini di mata orang-orang adalah orang yang jahat. Dia adalah orang berdosa. Adik-adik, kalian juga di rumah nggak boleh maksa-maksa. Ya, nggak boleh jadi orang jahat. Ya, terus kalau harusnya 1, mintanya 3 atau 5, maksa, itu berarti dia juga seorang Iya, jahat, namanya penjahat memang betul, tapi dia juga kalau mintanya lebih itu namanya pencuri. Betul, mana tadi yang jawabnya betul? Ayo boleh dikasih Kak. Ya. Yang jawabnya betul boleh dikasih. Nah, dia juga seorang pencuri. Nah, saat itu adik-adik, Yesus sedang berjalan menuju kota Kapernaum, di mana Matius itu sedang melaksanakan tugasnya untuk menerima pajak. Nah, saat itu Yesus datang. Jalannya Tuhan Yesus masa gitu ya? Enggak, berwibawa dong. Lihat Matius kerja di situ, dia bilang, follow me, ikutlah aku. Matius kaget.
Matius ikut gak? Matius ikut gak? Dia lagi kerja, lagi mintain uang sama warga, minta banyak-banyak, ya, disuruh ikut sama Yesus. Ikutlah aku, follow me. Waktu itu Matius, saat waktu dia duduk, lagi ngeliatin ini, lagi ngitung-ngitung uangnya, dia langsung berdiri. Dia langsung ikut. Nah, Matius ikut Tuhan Yesus. Dan saat itu adik-adik, Matius mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya, untuk makan bersama-sama dengan Matius. Dan tentunya adik-adik, Matius ini adalah pemungut pajak yang jahat. Teman-temannya ikutan jahat enggak? Teman-teman pemungut pajak lainnya ikut jahat juga enggak? Iya dong. Nah, saat itu Matius mengundang Yesus bersama murid-murid untuk datang ke rumahnya Matius makan bersama. Dia juga mengundang pemungut pajak yang lainnya juga. Warga sekitar dia memperhatikan begini. Lah, Yesus orang yang baik, orang yang luar biasa. Dia kok panggil makan sama orang jahat. Loh, kok gitu? Yesus kok begitu? Tapi Yesus adalah orang yang penuh kasih. Yesus adalah orang yang luar biasa. Dia berkata di dalam Matius ayat 9. Matius pasal 9. Yuk, kita buka sama-sama yuk. Matius 9 ayat yang ke-13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus hadir di dunia ini untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Dokter biasanya mencari orang yang sakit, menyembuhkan yang sakit, yang sehat gak disembuhkan lagi. Nah, Yesus datang ke dunia mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Matius salah satunya. Matius adalah orang berdosa. Dia sangat dibenci oleh orang-orang, warga-warga yang ada di situ membenci karena dia selalu mencuri milik orang lain dengan paksa. Tapi Yesus mengasihi Matius. Saat itu Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Yesus ikut. Matius ikut. Matius mengikut Yesus. Dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus yang menulis Injil Matius. Nah, adik-adik, mungkin saat ini adik-adik pernah juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Seperti yang di rumah sering memaksa mama, minta saku dikasih 10.000. Nggak mau, ma, aku mintanya 100.000. Nggak mau, ma, nggak mau. Apalagi kadang Om Andreas tuh kalau lihat ada anak kecil kalau sudah minta itu sampai gini. Nggak mau, ma, nggak mau, nggak mau. Ada yang gitu nggak? Wah, ada ternyata ya. Ada, nggak boleh. Ya, mulai hari ini Yesus lahir ke dunia buat kalian semua. Kalian harus mengaku kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, ampuni aku. Kalau selama ini aku sering memaksa-maksa mama, aku sering memaksa-maksa papa, minta ini, minta itu, lakukan ini, lakukan itu. Ampuni aku Tuhan. Aku mau
Tuhan masuk dalam hatiku. Pagi hari ini adik-adik. Di dalam Lukas 5 ayat 23. Aku, guru besar, Yesus, datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya mereka, katakan sama-sama. Sekali lagi katakan sama-sama. Yes, orang berdosa bertobat. Yesus datang ke dunia mau panggil kalian semua untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Ceritakan kepada teman-temanmu di sekolah, "Hei, aku punya Yesus yang luar biasa. Aku punya Yesus yang keren. Dia mengampuni kamu. Kalau kamu saat ini sedang berdosa, kamu sering jahat, hari ini Tuhan mau mengampuni kamu. Ikutlah Yesus, jadi muridnya Tuhan Yesus." Amin. Amin. Semua mau. Semua mau jadi saksinya Yesus. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Kita minta kepada Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan. Aku mau menjadi Matius yang Tuhan pakai untuk menjadi murid. Menjadi saksi yang luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Haleluya. Jadikan aku yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Haleluya. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan melakukan sesuatu yang sia-sia. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dia sudah berkorban di kayu salib untuk menebus kita semua. Dan hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di saat Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, Dia memanggil satu murid yang berdosa untuk menjadi saksinya. Ikutlah aku, hai Matius. Aku mau pakai engkau untuk menjadi saksimu di dunia ini. Biarlah orang-orang di dunia ini, teman-teman kamu yang jahat itu semuanya bertobat. Mereka pun ikut diselamatkan. Dan setiap kita adik-adik, kita juga mendapatkan bagian itu. Kalian sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, walaupun kalian masih belum bisa ngomong banyak tentang Yesus, tapi melalui sikap kalian, apa yang kalian lakukan di rumah, sikap kalian di sekolah, itu sudah mencerminkan bahwa Yesus ada di dalam kalian. Dan kalian bisa menjadi saksi yang luar biasa. Hai, kamu, kenapa kamu baik banget sih? Kamu sudah dicubit teman kamu.
Kamu sudah teman kamu sering contekin kamu. Kamu dipaksa. Tapi kok kamu diem aja? Justru kamu kok doain dia sih? Ya, aku punya Yesus. Aku punya Yesus yang bisa menyelamatkan aku. Kalian semua punya Yesus dalam hati kalian. Ikutlah Yesus. Jadilah saksi yang luar biasa. Selamatkan dunia ini. Kalian bisa. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yes, haleluya. Oke anak-anak, tadi dari ceritanya ada satu hal yang Teda sangat tertarik. Matius ini bukan orang yang baik. Matius ini galak, Matius ini jahat, Matius suka ambil uang, ambil punyanya orang lain. Ayo, punyamu harus kasih ke aku. Harusnya cukup bayar 1. Enggak, kamu harus bayar 2. Aduh, Matius bukan orang yang baik. Tetapi Matius yang enggak baik ini dipanggil sama Yesus. Follow me, ikut aku. Matiusnya bilang, baik Yesus, aku mau ikut kamu. Dan dia berubah. Dan dia ngajak temennya. Kalau tadinya dia sendirian, dia bilang temennya yang jelek-jelek, ayo ikut Yesus. Ayo dia bisa bikin kamu baik. Ayo ikut Yesus, dia bisa bikin kamu baik. Ayo ikut Yesus, dia bisa bikin kamu baik. Yes, kita mau seperti itu. Siapa yang mau seperti itu? Yes, kita mau seperti seorang Matius. Kita bukan orang yang baik-baik semuanya tadinya. Kita orang berdosa. Kita punya kesalahan. Pernah nakal, pernah ngelawan orang tua, pernah bohong. Tetapi Yesus sayang kita, dia mau ajak kita. Dan dia bisa membuat kita baik. Kalau kalian mau mengikuti Yesus, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Taruh tangan di dada, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, yes. Yang kau pandang mulia, amin, amin. Seturut karyamu. Orang tua peluk anak-anak orang tua. Peluk, ajar anak-anak mengangkat tangan mereka. Yes. Hanya kepadamu. Amin, terima kasih Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami yang tadinya tidak menyenangkan, kami yang tidak baik, Tuhan tarik. Sekarang kami jadi anak-Mu. Kami ini jadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berjanji akan ajak setiap teman-teman kami supaya semua orang menjadi orang yang baik karena mereka mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan buat kamu yang ada di online, kalau kamu merasa aku ini juga punya salah, aku kepingin jadi orang baik, aku pingin jadi anak baik, dan aku mau punya Yesus itu mudah. Ikutin Teda berdoa. Caranya kamu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kamu undang dia, minta ampun atas dosamu. Karena Yesus satu-satunya yang bisa mengampuni, dia akan ampuni kamu dan peluk kamu menjadi anaknya.
merubah kamu jadi anak yang baik. Yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, dalam hidupku. Ampuni semua dosaku. Aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa untuk semua yang ada di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap anak-anak. Berkat-Mu turun atas orang tua, guru, pengantar, semua petugas pelayanan. Kiranya Tuhan hari ini kami mau menjadi hari yang penuh ucapan syukur. Karena Engkau baik sudah memilih kami, memanggil kami, dan menjadikan kami ini baik. Terima kasih, pulanglah setiap anak-anak dan kami semua. Kiranya Engkau pulang dengan damai sejahtera dari Bapa, sukacita dari Roh Kudus, penyertaan dari anak Allah yang hidup Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, jangan lupa. Jangan terlambat minggu depan. Bye-bye yang di YouTube. Sampai ketemu.